Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal analisis struktur 2, yaitu statista tentu ya, dengan menggunakan metode cross. Jadi sudah ada soalnya di sini, kita langsung saja ke pembahasan. Untuk menyelesaikan soal dengan metode cross, kita membutuhkan 3 hal ya. Yang pertama adalah momen primer. Yang kedua adalah angka distribusi, angka kekakuan dulu, angka kekakuan atau angka stiffness. Terus yang ketiga ada angka distribusi. Ya. Nah, ini penjelasannya ada di teori ya. Oke, momen primer ini didapat dari rumus ya. Kalau angka kekakuan atau stiffness ini kita lambangin dengan K. Ini sesuai dengan tumpuannya, ada jepit-jepit dan juga ada jepit sendi. Nah, kalau jepit-jepit itu K-nya I per L, yang jepit sendi itu K-nya adalah 3/4 I per L gitu ya. Sedangkan angka distribusi ini merupakan pembagian dari angka stiffness atau angka kekakuan dibagi dengan semua jumlah angka stiffnessnya atau sigma K. Oke, nanti kita lihat gimana pengerjaannya di soal. Selanjutnya, sebelum kita mengerjakan atau menghitung apa itu momen primer, angka kekakuan, dan juga angka distribusi, sebelumnya kita membuat arah momennya dulu ya. Jadi untuk metode cross ini itu kita buat arah momennya itu saling meniadakan ya. Jadi di sini ada bentang AB, BC dan CD. Saling meniadakannya itu per bentang. Jadi kalau di sini itu AB berarti saling meniadakan, yang di sini seperti ini ya. Nah, ini dia saling membelakangi ya. Oke, ini membelakangi. Lalu yang ini juga membelakangi. Nah, yang ini juga ya saling meninggalkan. Nah, yang ini nggak ada ya, karena ini sendi. Oke, nah kita akan kasih nama si momen-momennya tadi. Jadi di tumpuan A itu ada momen A ya, karena dia bentang AB makanya kita kasih nama momen MAB. Yang ini di tumpuan B itu kita punya momen B di bentang A, AB ya, berarti kita kasih nama MBA, dan yang ini adalah momen B untuk bentang BC, jadi MBC gitu ya. Nah, ini lebih dekat dengan A, MBA, ini dekat dengan C, MBC. Lalu di tumpuan C itu kita punya M, C untuk bentang B dan M, C untuk bentang D. Bukan MACD ya, tapi M momen C di bentang CD ya. Oke, kenapa yang ini nggak ada? Karena untuk sendi yang ada di tengah ini perilakunya itu menjadi jepit ya. Oke, ini jadi jepit. Sedangkan yang di ujung itu perilakunya tetap sendi. Gitu ya. Jadi yang di tengah-tengah itu perilakunya sebagai jepit, sedangkan yang paling ujung yaitu perilakunya tetap sebagai sendi. Ini nggak bisa dihapus, kenapa? Oke. Nah, setelah kita memberikan momen-momen, arah momennya ya, kita akan menghitung satu-satu
nilai yang harus kita cari yang pertama adalah momen primer. Oke, untuk menghitung momen primer itu kita melihat dari rumus ya, dari rumus yang ada. Oke, ini kita hapus dulu ya. Kita lihat dari rumus. Jadi rumusnya itu didapatkan dengan proses yang panjang dan kita nggak bahas bagaimana cara mendapatkan rumusnya itu di sini. Kita langsung lihat saja rumusnya seperti apa. Oke, untuk momen primer seperti tergambar ya. Ini sudah ada di sini. Oke, di sini momen primer di bentang AB kita punya ini ya, AB kita punya MAB ini dan juga MBA. Oke, jadi kita punya MAB dan juga kita punya MBA. Ini saya ganti hitam aja deh. Oke, MAB dan MBA. Jenis atau bebannya di bentang ini adalah beban merata ya, yang terletak di tengah gitu ya, di tengah di sisi sebelah kiri ini. Maka kita cari juga momen primer sesuai dengan bebannya tadi. Ini perilakunya jepit ya. Oke, ini momen primer. Terus berarti kita bebannya seperti ini kita tadi. Ini ada 3 meter, di sini ada 3 meter juga. Berarti kita pakai rumus yang ini. Ada MBA dan MAB. Nah, ini berbeda ya rumusnya antara MBA dan MAB. Oke, untuk MAB itu 11 KL kuadrat per 192. Oke, berarti di sini ada 11 per 192 KL kuadrat ya, atau 11 KL kuadrat per 192, ini sama aja deh. Oke, terus yang MBA itu ada 5 KL kuadrat per 192, negatif ya, negatif 5 per 192 dikali KL kuadrat. Oke, atau 5 kali KL kuadrat per 192. Itu negatif. Oke, kita sudah dapat nih rumusnya untuk momen primer di bentang AB ya. Ada MAB dan MBA. Terus kita masukkan angka-angkanya. 11 per 192 dikali Q-nya, Q ini 2 dikali L-nya dari sini ke sini ya, berarti 3 tambah 3 6 kuadrat. Oke, sama dengan, silahkan hitung ya, 4,125 ton meter. Selanjutnya yang MBA itu kita masukkan juga angkanya 5 dibagi 192 dikali Q-nya, sama ya Q-nya karena masih di bentang AB, 2 dikali 6 kuadrat sama dengan negatif 1,875 ton meter. Kalau misalnya ada salah-salah hitung mohon dimaafkan, silahkan dikoreksi dan diperiksa lagi. Oke, selanjutnya kita akan mencari momen primer di bentang BC. Ini ya, bentang BC. Selanjutnya kita cari momen MBC dan MCB, terus ada MCD juga. Ini agak saya rapiin sedikit ya tadi perhitungannya, tulisannya biar cukup. Kita tulis MBC, terus ada MCB ya, MCB. Oke. Kita lihat rumusnya di sini. Di sini ada beban merata penuh. Oke, ini 5 meter ya harusnya. Sorry, ini lupa diganti. Oke, ini 5 meter.
beban berata penuh dari B ke C, kita lihat kalau beban berata penuh itu rumusnya adalah QL kuadrat per 12 ya, atau bisa kita tulis 1/12 dikali QL kuadrat, sama aja. Nah, untuk MBA dan MAB itu dia rumusnya sama. Oke, 1/12 QL kuadrat. Maka MBC dan MCB itu nanti 1/12 dikali QL kuadrat. Yang MCB juga 1/12 dikali QL kuadrat. Nah, tapi kita lihat momennya ya. Jadi, kita tetap menggunakan aturan momen searah jarum jam itu positif dan berlawanan arah jarum jam itu negatif ya. Oke, untuk MBC dia searah atau berlawanan nih? Searah ya, searah jarum jam, maka dia positif. Sedangkan MCB dia berlawanan arah jarum jam, berarti dia negatif yang MCB ini. Oke, kita langsung masukkan saja angkanya 1/12 dikali Q-nya. Q-nya ini ya, 1 ton meter, 1 per L-nya adalah 5 kuadrat. Oke, 1/12 kok dihitung lagi hasilnya ya, hasilnya didapatkan 2,083. Oke, silakan dihitung. Kalau salah mohon maaf dan mohon dikoreksi. Oke, hasilnya sama, negatif 2,083 TM. Oke, kita udah punya MAB, MBA, MBC, MCB. Sekarang terakhir MACD ya, MCD. Oke, MCD itu ya ada di bentang C sampai D. Di bentang C sampai D. Nah, di sini ini kan perilakunya sendi ya. Jepit. Nah, yang di sini adalah tetap sendi dengan beban terpusat 2 ton di tengah bentang. Oke, kita lihat momen primernya. Kita lihat yang sendi jepit. Oke, kita cari jepit sendi, beban di tengah, jauh ya ini. Oke, di sini ya rumusnya adalah 3PL per 16 atau 3/16 PL. Oke, kita tulis di sini 3/16 PL. Kita langsung masukkan angkanya 3/16 PL, P-nya 2 ton dan L-nya 3 tambah 3 6 ya. 6. Hasilnya adalah 2,25 TM ya. Oke, ini dia momen primer untuk soal kita yang ini. Ada MAB, MBA, MBC, MCB, dan MCD. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sudah punya 5 momen primer. Sekarang kita lanjut ke angka kekakuan. Saya hapus dulu ya. Atau di sampingnya aja boleh. Angka kekakuan. Atau stiffness itu dilambangkan dengan K. Oke, kita kasih nama ya di sini. Kita hapus dulu ini. Kita udah selesai ngitung momen primer. Ini kita hapus. Oke, kita kasih
nama untuk K-nya ini. Oke, di sini K1. Di sini K2 bentang BC dan K3 bentang CD. BC yang ini, sorry. Oke, berarti kita punya K1, K2, dan K3. Oke. K1 itu tumpuannya jepit ya, ini kan perilakunya jepit. Berarti kalau jepit-jepit itu tadi pakai rumusnya I per L. Sedangkan kalau yang BC K2 itu tetap ya jepit-jepit juga. Yang I2 berarti I per L juga. Nah, yang beda nih di K3 nih, CD, yaitu jepit sendi. Jepit sendi tadi rumusnya 3/4 dikali I per L. Gampang ya ngapalinnya. Jepit-jepit I per L, jepit sendi 3/4 dikali I per L. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Ini berarti I per L-nya, ini 6 ya, 3 tambah 3, 6. Terus yang ini, yang kedua, I per 5. Terus yang ini berarti 3/4 dikali I dibagi L-nya 6 ya, 3 tambah 3. Oke, ini kita bisa coret. Berarti jadi 1 per ini 1, ini 2 ya, 1/8 dikali I, jadi I per 8. Oke, matematika biasa ya. Nah, udah selesai nih kita nyari I-nya, nyari K-nya. Jadi udah ada K1, K2, dan K3. Sekarang kita mencari angka distribusi. Ya, angka distribusi tadi rumusnya itu angka distribusi ya. Ini warnanya jangan terang deh, nanti nggak kelihatan. Angka distribusi. Angka distribusi ini rumusnya mu. Oke, kita punya angka distribusi di, oke, kita lihat di soal kita. Jadi untuk angka distribusi itu ada di tumpuan yang punya 2 momen ya. Tadi kita punya 2 momen di sini ya. Oke, ini saya gambar lagi. Oke, ini tadi ada MAB, MBA, MBC, MCB, dan MCD. Oke, jadi untuk angka distribusi itu artinya kan ya distribusi ya, berarti ada pembagian gitu. Nah, angka distribusi itu hanya ada di tumpuan yang dia ada 2 momen di situ ya. Jadi distribusi ke kiri dan juga ke kanan gitu, gampangnya. Kalau di A ini dia nggak ada ya, dia cuma ada 1 nih di MAB doang. Nah, untuk di B dia ada dari MBA dan juga MBC. Maka kita akan tulis angka kekakuan atau angka stiffness-nya untuk B dan juga yang C ini ada juga ya, berarti karena dari MCB dan MCD. Di sini ada yang C. Oke, namanya distribusi berarti ada 2. Nah, di sini ada BA dan di sini ada BC. Yang C juga ada CB, ada
CD gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, untuk menghitung angka distribusi itu rumusnya K per sigma K. Oke, kita lihat ya di bentang B. Bentang B ini tadi adalah K berapa nih? Ini kan K1, K2, K3 ya. Oke, berarti di B itu kita punya K1 dan K2. Nah, di sini sigma momennya adalah K1 ditambah K2. Nah, K-nya itu kita lihat di masing-masing. Nah, ini kalau yang MBA ini berarti K1, MB ini K2. Berarti di sini di B itu ada K1 dibagi sigma K1 plus K2, di sini K2 per K1 plus K2 gitu ya. Selanjutnya ada CB ini ya, C. Di C itu ada angka kekakuannya adalah di sini ya K2 dan juga K3 nih di sini. K2 dan K3. Sigmanya ya, jumlahnya ada 2 K2 dan K3, berarti kita buat sigma K2 plus K3, yang ini juga K2 plus K3. Oke, di sini K2 K3 ya. Jadi C berarti di sini ada MCB itu 2, K2 MCD-nya itu di sini 3. MCB ini K2, ini K3. Nah, gampangnya tinggal kita lihat aja sigma K-nya ada di mana, terus ya masing-masing K-nya itu nanti dibuat gitu ya. Oke, K1 tadi ada I per 6. I per 6 dibagi. Oke, ini sudah saya pindahin ya supaya lebih gampang. Tadi kita udah tahu gimana cara buat momen angka distribusinya ya untuk setiap titiknya. Selanjutnya kita juga tadi udah ada B dan C, terus rumusnya ya. Sekarang kita masukkan angkanya. K1 itu I per 6, di sini berarti I per 6 dibagi I per 6 dikali I per 5. Ini kayak oke. Terus ini I per 5. Oke. Nah, I ini ya. I ini sebenarnya kan EI. Nah, ini tuh lihat kalau EI berarti ini 1. Kalau misalnya 2 EI berarti ini 2. Kalau di sini 3 EI berarti ini 3. Nah, di soal kita itu hanya EI ya. EI semua di sini. Maka I-nya itu adalah 1 ya di sini. 1, 1, 1. Berarti I-nya itu kita tulis 1. Oke, di sini ya. Oke, berarti di sini 1/6 dibagi 1/6 dikali 1/5. Oke, ambil kalkulatornya, kita hitung ya. Dapatnya 0,4545. Selanjutnya ada K2. Berarti yang di sini I per 6 dibagi, I per 5 dong. I per 5
dibagi I per 6 ditambah I per 5. Sorry agak berantakan ya. Oke, berarti 1/5 dibagi 1/6 dikali 1/5, hasilnya 0,5454. Lanjut ke CB dan juga CD. Oke, K2 itu di sini ya, I per 5, I per 5 di, oke, kebesaran I per 5 dibagi K2 I per 5 ditambah ini ya K3 I per 8. Oke, kita buat I nya 1 1/5 ditambah 1/8, hasilnya 0,6154. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya. Lalu K3 itu ada I per 8 dibagi I per 5 ditambah I per 8. Oke, kita buat I nya 1, hasilnya 0,3846. Kalau salah mohon dikoreksi. Oke, kita udah dapet semua dari 3 nilai yang akan kita cari untuk metode cross. Yang pertama ada momen primer ini ya. Oke, nah ini momen primer. Oke, terus angka kekakuan, dan yang terakhir adalah angka distribusi. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham bagaimana cara menghitung momen primer, angka kekakuan, dan juga angka distribusi. Lalu selanjutnya apa nih? Setelah kita mendapatkan momen primer, angka kekakuan, dan juga angka distribusi, selanjutnya kita masuk ke nama metodenya ya, yaitu cross. Jadi setelah kita dapat momen primer, angka kekakuan, dan juga angka distribusi, kita akan ke tabel cross. Nah, tabel cross ini nanti akan memasukkan angka-angka yang sudah kita cari tadi. Oke, sebentar saya buat tabelnya dulu. Oke, sekarang kita akan membuat tabel crossnya. Ini tidak begitu rapi, cuman mudah-mudahan masih bisa dipahami ya. Oke, kita akan buat tabel sesuai dengan tumpuannya yang ada momen ya. Oke, jadi kalau tadi ya di sini yang ada momen itu ada di tumpuan A, saya hapus dulu deh. Gini ya, di tumpuan A, B, C ya. Ada MA, MB, MBC, MCB, MCD. Nah, sedangkan di D ini nggak usah dibuat karena di sini nggak ada momennya gitu ya. Oke. Selanjutnya kita buat sesuai dengan itu ya tadi. Oke. Nah, di sini ada 3 ya. Ada 3 A, B, dan juga C. Oke, di sini kita punya AB, kita punya AB, terus sebelahnya kita punya ada di sini ada BA ya, BA, dan di sini ada BC. Oke, yang di sini ada CB, dan yang di sini ada CD. Oke, nah ini kita isi dengan angka distribusi ya, angka distribusi. Sedangkan yang bawah itu kita isi dengan momen primer. Oke, momen primer. Oke, sekarang kita lihat angka distribusi AB. Oke, AB.
ini ya, A, B. Nah, di sini AB itu tadi nggak kita cari. Di sini ada K1, K2, K3 ya. Nah, di sini itu berarti kita kasih angka 1 ya. Karena tadi kita karena dia jepit ujungnya. Oke, yang BA kita lihat BA 0,4545 ini ya. Ini 0,4545, terus BC sedikit ada 0,5454 ini ya. Oke, ada CB 0,6154 dan ada CD 0,3846. Oke. Selanjutnya kita masukkan momen primer. Oke, ini di atasnya ya, pas nih. Momen primer AB, MAB itu 4,125. Terus ini MBA min 1,875. Terus ini BC 2,083 nih ya. Terus yang ini juga negatif 2,083. Terus habis itu yang terakhir CD ya, ini 2,25. Oke, kita sudah isi semua. Nah, lalu selanjutnya gimana sih caranya mengisi tabel cross ini? Jadi intinya kita itu akan mengulang-ulang mendistribusikan momen sampai momennya itu habis ya. Jadi mengulang-ulang ya, atau iterasi sampai nilainya itu habis. Oke, selanjutnya kita lihat. Pertama kita cari titik yang ada 2 momen ya. Nah, yaitu ada titik B dan titik C. Nah, pertama kita tambahkan si momen primernya. Jadi di titik B itu kita punya MBA dan MBC. Momen primernya kita tambahin. Berarti di sini 2, gimana ya saya nulisnya, di langkah pengerjaan gitu ya. Yang pertama, tambahkan momen primer. Oke, jadi di sini di titik B itu 2,083 dikurang 1,875, hasilnya adalah 0,208 gitu ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Oke, gini ya. Apa nggak usah dihapus, nanti kita tulis dulu ya. Kita taruh di atas, kita simpen. Terus yang CB juga sama, yang di titik C itu ada momen dari B, MCB, dan juga ada momen dari D ya, MCD. Jadi ini berarti negatif 2,083 ditambah 2,25 sama dengan 0,1103. Oke, jadi di B kita punya momen primernya tadi yang udah kita jumlahin 0,208 dan yang C itu 0,1103 gitu ya. Oke, kita hapus nih atasnya biar nggak bingung.
terlalu banyak tulisan. Oke, di sini ya. 0,1103 0,1103 ini kita simpan di sini. Terus lanjut, tadi udah hitung momen primernya ya. Sekarang dari momen primernya ini tadi dikali dengan si angka distribusi. Berarti di sini ya 0,208 dikali 0,4545 itu hasilnya 0,0945. Terus kita kasih tanda yang berlawanan ya. Kalau hasilnya positif kita kasih tanda negatif di sini. 0,0945 negatif. Ini kan positif ya hasilnya. Terus kita kasih tanda negatif. Terus selanjutnya 208 ini dikali dengan ini. Berarti hasilnya 0,1134. Ini juga negatif. Terus kita kali, terus kita akan distribusiin si warna yang biru ini tadi, yang baru angka yang kita kali ya. Saya ganti warna lagi. Oke. Nah, distribusinya ke sampingnya ya, ke sampingnya. Oke, jadi ini ada MBC, ini ada MCB. Berarti ini itu didistribusi ke sini dibagi 2. Ya, dibagi 2 itu jadi 0 negatif 0,0567. Oke, yang ini didistribusiin ke sini jadinya negatif 0,04725. Oke. Nah, ini ya saya tulis di sampingnya. Tambahkan momen primer setiap pada tiap titik atau join ya, yang terdapat 2 momen, pertemuan 2 momen. Ini durasi nya sangat panjang ya, jadi judulnya belajar bersama saya. Oke, selanjutnya itu hasil tadi, hasil dari nomor 1 dikali dengan angka distribusi. Oke ya. Oke, dikali dengan angka distribusi. Terus yang ketiga, angka dibagi 2 didistribusikan ya, didistribusikan ke kanan atau kiri dengan cara membagi hasil nomor 2 tadi ya, membagi hasil dengan cara dibagi 2 gitu aja, dengan cara dibagi 2 ya. Ini pakai kata-kata yang simple, semoga kalian paham. Oke, selanjutnya kita tadi udah dapet angkanya ya, lalu kita udah bagi ke teman kanan kirinya. Sekarang yang kita lakukan lagi adalah melakukan ulang lagi sama seperti yang tadi. Pertama kita akan tambahin dulu jumlahnya ya dari momen primer. Momen primer yang di C ini minus 83 ditambah 2,25 dikurang 0,0567.
Nah, hasilnya ini dikali masing-masing angka distribusinya ya, 0,1103 sama ya kayak yang di atasnya. Nah, angka ini itu dikali dengan angka distribusinya ya, ini berarti 0,013. Ini saya pakai warna yang beda lagi ya. Oke, boleh merah. Ini dikali dengan angka distribusinya 0,6154, maka hasilnya adalah 0,0678. Nah, gitu ya. Oke, negatif. Selanjutnya, yang ini juga kita isi nih, 0,013 dikali 0,3846. Hasilnya negatif 0,0424. Nah, jadi setelah kita dapat transferan dari sebelahnya, kita tambahin dulu semua momen primernya, terus baru kita kali angka distribusi yang atas, baru kita transfer lagi nih. Nah, ini itu kan dia ada dua ya, ada MBC, ada MCB gitu. Nah, ini kita transfer nih ke temennya lagi gitu ya. Nah, ini nggak bisa kita transfer soalnya dia temennya nggak ada. Oke, selanjutnya ini 0,0678 itu dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 0,0339 gitu ya. Oke. Nah, yang ini momen primernya ini kan kita udah dapet ya, ada 1875, 2,08383 gitu ya. Nah, yang ini kan udah ditransfer, yang ini juga. Oke, ini kita garis ya, ini kita akhiri karena yang ini berakhir di sini. Nah, yang ini kita garis juga. Nah, ini berakhir di sini. Oke, sekarang kita punya yang ini nih, punya yang ini. Terus abis itu kita lakukan hal yang sama ya, dengan cara menjumlahkan si momennya. Nah, momennya yang di sini itu cuman ini ya, nggak ada lagi nih, ini kan udah berhenti ya. Berarti si 0,0339 ini dikali dengan ini 0,5454. Hasilnya adalah itu 0,0185. Oke, positif ya, karena ini tadi negatif. Nah, hasilnya kan kebalikannya, positif. Oke, terus yang ini kita transfer lagi ke sini. Oke, ini kan 0,0339. Nah, ini kita kali yang ini, hasilnya ini 0,0185, terus 0,0339 kita kali 0,4545 juga, hasilnya plus 0,0154. Oke, yang ini kita transfer ke sini dengan cara bagi 2. Nah, terus dapat ini 0,0003 gitu ya. Semoga sama hasilnya perhitungannya dengan saya. Yang ini dibagi jadi 0,0077. Nah, gitu ya. Oke. Terus sekarang ini kita tutup ya. Ini kan udah habis kita transfer. Sekarang kita punya ini dan ini yang harus kita hitung. Oke, 0,03 kita kali lagi ke angka distribusinya.
di atas ya. Di sini ini 0,03 dikali 0,6154, hasilnya adalah 0,0057. Oke, positif dikali positif, hasilnya positif. Nah, maka kita ini kasih tanda negatif di sini. Oke, 0,003 dikali 0,3846 untuk ngisi yang di sini. Ini negatif 0,0036. Oke, kita transfer ke temennya. Oke, ini kita transfer ke sini. Ini nggak bisa ya, kita transfer ke sebelahnya. Jadi kita tulis lagi transferannya ya, dibagi 2, 0,0057 dibagi 2, akhirnya negatif 0,0029 ini ya. Oke, 0,0029. Nah, 0,0029 itu kita kali lagi nih masing-masing angka distribusinya. Yang ini dengan 0,5454, maka di sini positif ya hasilnya karena hasilnya negatif, terus berlawanan 0,0016. Terus yang ini itu kita kali juga 0,0013. Jadi 0,029 dikali 0,5454 kita taruh sini. Terus yang 0,0029 juga kita kali 0,4545 kita taruh sini. Oke, yang ini masih bisa ditransfer, kita transfer ke teman sebelahnya. Oke, kita transfer ke sini. Dan ini kita transfer ke sini. Pokoknya sampai habis ya. Oke, di sini ada 0,008 ya, saras 0,00. Oke, terus kita kali nih sama atasnya. Oke, kita kali ini sama angka distribusi yang ini, 0,008 dikali 0,6154. Bintangnya positif ya. Berarti di sini negatif 0,0005. Nah, yang ini 0, dikali juga dengan yang ini, hasilnya 0. Negatif ya, ini sesuatu ini di bawah. 0,0003. Oke, nah ini masih bisa kita transfer ya ke sini, dibagi 2 berarti 0,0025. Oke, masih bisa kita kali lagi ke atas nih ya, kita ganti lagi warnanya. Oke, 0,0025 kita kali dengan angka distribusinya ini 0,5454, hasilnya positif ya, 0,00017. Terus kalau yang 0,0025 dikali 0,4545 hasilnya plus 0,0001. Nah, ini udah bentar lagi oke nih. Oke, kalau sudah kita transfer. Oke, ini kita transfer ke sini. Terus ini kita transfer ke sini. Ini tadi belum kita hitung ya. Hasilnya. Oke. Yang ini 0. Oke, ini udah 0 ya. Udah 4 kali 0 ya. Oke, yang ini kita bagi 2, 0,00007. Oke, sudah dianggap 0 kalau sudah 4 angka di belakang koma nolnya ya.
Jadi berarti ini sudah selesai. Ini kita tutup, kita akhiri. Yang ini juga kita akhiri, yang ini juga kita akhiri. Nah, terus hasilnya adalah kita jumlah semuanya dari atas sampai bawah. Ini ya, yang sudah kita hitung tadi. Oke, dari momen primer ya. Jadi ini 4,125 dikurang min 0,04725 ditambah 0,0077 ditambah 0,00065 ditambah 0,0006, hasilnya adalah positif 4,08616. Nah, yang ini juga sama, 1,875 dikurang ditambah ya, ini sama, ditambah 0,0945 dikurang 0,0154 dikurang 0,0013 dikurang 0,001, hasilnya oke, negatif 1,9527. Ya, silakan dihitung. Ini saya langsung kasih hasilnya. Oke, ini positif ya, 1,95527. Oke, yang ini negatif 2,20363. Yang ini juga 2,203. Nah, ini hasilnya itu harus saling meniadakan. Yang ini kan di B ya, MB, sigma MB ya, itu harus 0. Ini sigma MC dan itu juga harus 0. Oke. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa mengerjakan tabel cross. Mungkin agak-agak sedikit bingung, cuman karena ini video jadi bisa diulang-ulang. Semoga bisa lebih memahami bagaimana cara menghitung atau menyelesaikan soal dari mulai menghitung momen primer, angka kekakuan, dan juga angka distribusi, dan selanjutnya menuangkannya ke tabel. Baik, saya rasa cukup video yang sangat-sangat panjang ini ya. Jadi semoga bisa membantu. Jika ada pertanyaan bisa hubungin saya. Kita ketemu lagi di video belajar bersama saya selanjutnya.